Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Nabi Mas Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Istana diberitakan beli mobil baru 8,3 miliar rupiah. Penting nggak sih? Direktur Center of Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira menilai momentum pengadaan mobil baru yang dilakukan pemerintah tidak tepat untuk sekarang ini. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE mencatat Istana Kepresidenan atau Kementerian Sekretariat Negara bakal membeli kendaraan roda 4 atau mobil pada tahun ini sebesar 8,35 miliar rupiah. Bima mengatakan meskipun sudah disepakati sebelum pandemi, namun kebutuhan realokasi anggaran saat ini dinilai lebih mendesak ke belanja kesehatan, bantuan sosial atau bansos, dan juga stimulus usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pemerintah perlu pangkas dulu belanja yang kurang mendesak seperti pengadaan mobil baru. Momentumnya kurang pas, ungkap Bima saat dihubungi pada Selasa 8 Februari. Untuk itu, Bima juga menyarankan agar sebisa mungkin pemerintah dapat menggunakan dan juga mengoptimalkan kendaraan yang ada saat ini. Optimalkan biaya perbaikan dibanding membeli mobil yang baru, begitu ungkapnya. Diketahui pengadaan kendaraan bermotor tahun anggaran 2022 untuk Istana Kepresidenan senilai 8,35 miliar rupiah bersumber dari APBN. Dikutip dari laman resmi LPSE Kementerian Keuangan, tanggal pembuatan tender adalah 7 Januari 2022, diikuti oleh 36 peserta dan kini berstatus telah selesai. Selain itu, Ketua DPP PKS Mardani Alisera juga meminta pemerintah cerdas dalam mensiasati kondisi keuangan negara. Pemerintah dirasa kurang tepat dalam melakukan hal ini. Permintaan itu disampaikan oleh Mardani merespon langkah Kementerian Keuangan yang menggelar tender pengadaan mobil atau kendaraan bermotor roda 4 untuk Istana Kepresidenan Jakarta atau Kementerian Sekretariat Negara pada tahun ini, di mana sebesar 8,35 miliar rupiah. Pemerintah harusnya cerdas mensiasati kondisi keuangan negara, kata Mardani saat dihubungi pada Selasa 8 Februari. Ia juga meminta pemerintah menjelaskan kepada publik lebih detail tentang langkah untuk menggelar tender tersebut. Menurut Mardani lagi, setiap anggaran yang dikeluarkan di masa pandemi seharusnya dilakukan dengan perhitungan yang matang. Mesti diperjelas alokasinya untuk apa, di saat pandemi pengeluaran mesti fokus untuk penanganan pandemi, begitu katanya. Sebelumnya, Sekretariat Presiden atau Setpres menjelaskan pengadaan mobil baru Istana Kepresidenan Jakarta senilai 8,3 miliar rupiah akan digunakan untuk antar jemput tamu negara. Kepala Sekretariat Presiden atau Setpres, Heru Budi Hartono mengatakan pengadaan mobil baru ini telah diusulkan sejak tahun 2018. Pengadaan dilakukan secara bertahap pada 2019 hingga 2024 karena pagu anggaran terbatas. Pengadaan kendaraan ini adalah untuk kegiatan kenegaraan dan juga tamu-tamu negara, kata Heru dalam keterangan tertulisnya pada hari Selasa 8 Februari. Heru juga menyampaikan pengadaan mobil baru Istana Kepresidenan ini juga dalam rangka peremajaan. Heru juga menjelaskan ada sejumlah unit kendaraan istana yang kemudian dihapuskan pada tahun 2021. Dia memastikan pengadaan mobil baru Istana Kepresidenan senilai 8,3 miliar rupiah ini dilakukan dengan akuntabel dan juga transparan. Pihak istana juga tidak memaksakan untuk pengadaan itu jika ada kebutuhan yang lainnya. Jokowi telah kehilangan uang 11.000 triliun rupiah lebih. Waduh. Ingin mengingatkan uang kita banyak sekali di luar negeri, udah ada data di kantongan saya, kata Joko Widodo sambil memasukkan tangan kanannya ke jas dan menggerakkannya ke arah kantong baju yang tengah dipakainya. Jokowi kemudian melanjutkan data di Kementerian Keuangan ada, di situ dihitung ada 11.000 triliun rupiah yang disimpan di luar negeri. Kemudian disambut tepuk tangan para pengusaha dan undangan yang hadir. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak, katanya sambil memasukkan lagi tangan kanan ke jasnya dan mengarahkan ke kantong kemejanya. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya berbeda, internasional semua, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa kembali ke negara kita. Karena saat ini kita membutuhkan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk negara, untuk bangsa. Kalimat Jokowi tersebut diambil dari cuplikan video ketika ia menyampaikan sambutan sosialisasi
program pengampunan pajak atau tax amnesty di Hotel Clarion Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 25 November 2016 pada malam hari. Ucapannya itu sangat jelas terdengar dalam video, meskipun Sekretariat Kabinet telah menghilangkan atau menghapus dari akun Twitternya. Berita tentang uang 11.000 triliun rupiah itu sempat dijelaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berita hoax dan disinformasi. Hoax dan disinformasi karena seolah uang tersebut merupakan milik pemerintah. Betul hoax dan disinformasi mengenai penyebutan uang milik atau simpanan pemerintah. Akan tetapi uang 11.000 triliun rupiah itu benar diucapkan oleh Jokowi. Bahkan angkanya lebih besar karena 11.000 triliun itu data Kementerian Keuangan. Di kantong saya beda lagi lebih besar, katanya tanpa menyebutkan angka yang pasti di kantongnya. Nah, lebih besar lagi bisa ditafsirkan lebih dari 11.000 triliun rupiah. Bisa beda 100 juta, bisa 100 miliar, dan seterusnya. Akan tetapi apa iya? Bedanya cuma ratusan juga atau ratusan miliar? Barangkali lebih besar dari 11.000 triliun rupiah. Yang mungkin 15.000 triliun rupiah, 20.000 triliun rupiah, dan sederet angka lainnya. Bahkan, tidak kalah sigap, pihak Kementerian Keuangan juga harus segera meluruskan kalimat Jokowi. Menurut staf khusus bidang komunikasi strategis Kementerian Keuangan Justinus Prastowo, 11.000 triliun itu merupakan data aset yang dimiliki warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, sebagian rakyat tentu lebih percaya pada ucapan Jokowi ketimbang bantahan dari Kementerian Keuangan dan Kominfo. Apalagi saat mengucapkan 11.000 triliun lebih itu, ia sebagai presiden, bukan sebagai menteri, apalagi pimpinan parpol. Bedanya, presiden hanya petugas partai. Mengapa harus lebih mempercayai omongan Jokowi ketimbang pihak Kominfo dan juga Kementerian Keuangan? Sebab yang diucapkan Jokowi itu berasal dari sumber asing atau sumber internasional. Dalam kaitan sumber internasional, berarti Jokowi juga kurang percaya atau malah tidak percaya dengan angka yang disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Akan tetapi yang jelas, setelah hampir 5 tahun diucapkan, angka 11.000 triliun rupiah itu tidak jelas keberadaannya. Tidak jelas apakah dana tersebut bagian dari pelarian modal atau bahkan bagian dari tindak kejahatan pencucian uang atau money laundry yang sudah lama diberitakan. Namun yang pasti 11.000 triliun itu hilang bagaikan ditelan bumi. Muncul kembali dan menjadi pembicaraan ramai saat keluarga Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah guna membantu penanganan pandemi COVID-19. Nyatanya sumbangan itu bodong, bohong, ngibul, dan sederet kata lainnya yang dialamatkan pada keluarga Akiditio. Jika disumbangkan 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio itu hilang begitu saja, maka uang 11.000 triliun rupiah lebih itu juga di kantong Jokowi ikut melayang. Entahlah, apakah antara dana Akiditio dan yang di kantong Jokowi itu ada persamaan atau perbedaan? Persamaannya sama-sama triliunan rupiah. Sedangkan perbedaannya yang satu disampaikan anak pengusaha, sedangkan satu lagi disampaikan secara resmi oleh penguasa.